Menurut Presiden Rusia Vladimir Putin, Inggris merupakan musuh utama bagi negaranya. Banyak pejabat Rusia lebih takut pada negara pulau itu dibandingkan negara lain, termasuk Amerika Serikat. Mari kita bahas bagaimana ini bisa terjadi dan alasan Rusia menyembunyikan ketakutan rahasianya. Sekilas, anggapan Inggris sebagai musuh Rusia yang lebih besar daripada Amerika Serikat terdengar konyol. Amerika Serikat dikenal sebagai negara terkuat di dunia, dengan angkatan bersenjata dan peralatan militer tercanggih, ratusan pangkalan militer strategis di seluruh dunia, serta lebih dari 1.000 senjata nuklir. Amerika Serikat adalah salah satu negara terbesar di dunia dengan pengaruh dan kekuatan ekonomi yang hampir tak tertandingi dalam politik internasional. Inggris tidak masuk 10 besar negara Eropa berdasarkan ukuran dan telah lama dianggap kekuatan yang menurun, dengan sedikit kekuatan dan pengaruh dibanding masa kejayaan kerajaan Inggris. Inggris memiliki militer kuat, peringkat ke-6 dunia versi Global Firepower, setara Prancis dan Korea Selatan. Kita tidak punya sumber daya sebesar 3 negara adidaya saat ini, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Inggris juga merupakan negara dengan senjata nuklir, tetapi hanya memiliki persenjataan yang relatif kecil, yaitu sekitar 125 hulu ledak. Jumlah itu hanya sebagian kecil dari perkiraan milik Rusia yang mencapai 5.449. Melihat fakta-fakta ini, Rusia seharusnya tidak punya banyak alasan untuk takut pada Inggris. Namun, dalam beberapa tahun terakhir sejak perang dengan Ukraina dimulai, ketakutan, frustrasi, dan kebencian meningkat dan memuncak di Rusia. Terkait Inggris, tokoh media secara terbuka berfantasi tentang menjatuhkan bom nuklir di London. Pejabat Kremlin membagikan keinginan mereka untuk melihat apa yang mereka sebut sebagai pulau yang lembab dan menyedihkan itu lenyap ke dalam kedalaman laut. Dan acara bincang-bincang Rusia lebih sering membahas Inggris dibandingkan negara lain manapun. Seringkali menuduh Inggris berencana menghancurkan Rusia atau mensponsori serta mensanksi serangan teroris terhadap Kremlin. Pada bulan Maret 2025, Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia bahkan secara terbuka menuduh Inggris sebagai provokator utama konflik global. Laporan Reuters yang terbit hampir bersamaan mengutip 3 pejabat Rusia anonim yang mengakui hal tersebut di balik pintu tertutup. Inggris dipandang sebagai musuh utama Rusia. Pernyataan yang telah diulang oleh Sekretaris Pertahanan Inggris, John Healey. Sebuah laporan baru dari Eurasian Strategy Center NES berjudul Perang dengan Anglo-Saxon. Bagaimana Inggris menjadi musuh nomor 1 Rusia juga mengakui. Sejak 2022, Kremlin telah menggambarkan Inggris sebagai musuh publik nomor 1. Laporan itu mengutip jajak pendapat yang menunjukkan masyarakat Rusia makin memandang Inggris sebagai negara tidak bersahabat dan bermusuhan. Juga menyoroti naiknya retorika anti-Inggris dalam propaganda Rusia. Semua ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ini adalah puncak dari hubungan yang penuh gejolak yang telah berlangsung selama beberapa abad. Dan hubungan itu sebenarnya dimulai dengan cukup positif pada abad ke-16 dan ke-17. Misalnya, pada masa awal Kekaisaran Rusia, hubungan antara Inggris dan Rusia sebagian besar bersifat setuju dan pragmatis dengan jalur perdagangan yang dibuka antara kedua negara melalui Laut Putih. Tsar pertama Van keempat mendekati Ratu Elizabeth pertama untuk membahas peluang aliansi politik. Pada abad ke-17 di bawah Tsar Alexei Mikhailovich, pedagang Inggris semakin aktif berdagang dengan Rusia dan perwira militer Inggris serta Skotlandia datang ke Rusia untuk bertugas di tentara Tsar. Piotr yang Agung naik takhta dan berusaha membuat Rusia lebih mirip Inggris. Dia mengunjungi London saat muda, belajar pembuatan kapal dan navigasi selama beberapa bulan, serta mengagumi angkatan laut Inggris dan negaranya. Dia menganggapnya sebagai teladan bagi Rusia, memicu gelombang Anglomania di seluruh negeri. Terutama di istana dan kalangan bangsawan negara, banyak yang terpesona budaya Inggris. Kaum bangsawan mulai membaca novel Inggris dan mengajarkan anak-anak mereka
bahasa Inggris selain Prancis. Lalu, tepat ketika hubungan antara kedua negara tampak sedang menuju puncak yang positif, keadaan tiba-tiba berubah menjadi lebih buruk. Di masa Ratu Yekaterina kedua Rusia dan Inggris berubah dari teman menjadi pesaing. Pada tahun 70-an, saat Rusia berperang dengan Kekaisaran Ottoman, Inggris mendukung Turki dan berupaya mencegah dominasi Rusia di Laut Hitam. Sebagai tanggapan, Yekaterina yang marah menolak mendukung Inggris dalam pertempurannya melawan koloni-koloni pemberontak di Amerika Utara. Saat Revolusi Amerika, hubungan memburuk lebih cepat di bawah penerus Yekaterina, Pavel I, yang sangat tersinggung. Saat Inggris menguasai Malta, ia memutuskan hubungan dengan London dan mempererat hubungan dengan Prancis Napoleonik. Bahkan sempat mengusulkan ekspedisi Prancis-Rusia ke India untuk menyerang pusat kekuatan kolonial Inggris. Setelah Pavel dibunuh tahun 101, muncul teori konspirasi yang menuduh agen Inggris mengatur kematiannya. Dengan demikian, dimulailah sejarah panjang dan berkelanjutan di mana Rusia mencurigai atau bahkan secara terang-terangan menuduh Inggris setiap kali terjadi sesuatu yang salah. Dalam beberapa dekade, pandangan terhadap negara itu berubah drastis. Tempat yang dulu dianggap negeri eksotis dengan budaya kaya, militer terhormat, dan pencapaian ilmiah inspiratif, kini berubah jadi sarang intrik dan konspirasi. Penjahat keji yang berusaha menjatuhkan Rusia. Banyak orang Rusia mulai menyebut Inggris sebagai Perfidious Albion, dan muncul ungkapan Anglichanka Gadit yang berarti wanita Inggris merusak. Segala sesuatu mulai menyebar, menggambarkan Inggris sebagai tempat yang terus-menerus berkonspirasi melawan kekaisaran. Sejak saat itu, sepanjang abad ke-19 dan seterusnya, surat kabar, politisi, dan pejabat Rusia berulang kali menyoroti Inggris atas segala hal. Saat panen buruk, Inggris disalahkan karena campur tangan di pasar gandum. Jika ada desas-desus pemberontakan, mata-mata dan tipu daya Inggris dianggap sebagai penyebabnya. Begitu seterusnya. Meskipun sebagian besar hanyalah kebohongan, semua ini membangun narasi bahwa Albion licik adalah sumber masalah Rusia. Semua ini memuncak pada pertengahan abad ke-19 selama Perang Crimea yang berlangsung dari tahun 53 hingga 1856. Rusia umumnya mengira Inggris akan netral atau bersahabat dalam perang itu. Sebaliknya, Inggris malah mendukung Prancis, Kekaisaran Ottoman, dan Sardinia. Mengambil sikap menentang ekspansi imperialis Rusia dan memimpin serangan brutal serta berdarah ke kota Sevastopol di Crimea. Di tahun-tahun berikutnya, banyak jenderal, cendekiawan, dan seniman Rusia tetap menggambarkan Inggris sebagai entitas licik seperti ular yang mengintai dari bayang-bayang. Menyebarkan pengaruh ke Eropa dan Asia serta ikut campur di tempat yang tidak semestinya. Bahkan setelah Kekaisaran Rusia runtuh dan Uni Soviet berdiri, sikap terhadap Inggris tetap sama. Saat Winston Churchill, Perdana Menteri legendaris Inggris, menyampaikan pidato ke-46 tentang tirai besi, para pemimpin Soviet menganggap ucapannya sebagai deklarasi perang ideologi. Churchill kemudian difitnah di media Soviet dan dicap sebagai penghasut perang. Sementara surat kabar nasional secara rutin dipenuhi dengan karikatur yang melibatkan Inggris yang digambarkan sebagai seekor singa, diprovokasi oleh Amerika yang tampak besar dan menunjukkan dominasinya di seluruh Eropa. Selama Perang Dingin, Amerika Serikat perlahan menggantikan Inggris sebagai musuh utama Rusia. Hubungan Rusia dan Inggris mulai mencair di akhir abad ke-20. Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher dan pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev saling menghormati dan mengagumi meski berbeda ideologi. Namun, ketidakpercayaan antara kedua negara tak pernah hilang dan situasinya kembali memburuk. Awal 2000-an, setelah Vladimir Putin menjadi presiden Rusia pada 2000, ia sangat marah pada 2003 ketika Inggris menolak mengekstradisi Boris Berezovsky, salah satu musuh terbesarnya. Inggris juga semakin merasa tidak nyaman dengan pembatasan kebebasan demokratis yang terjadi dengan cepat di seluruh Rusia. Dan Moskow menanggapi dengan menambah tekanan regulasi
pada perusahaan-perusahaan besar Inggris seperti British Petroleum dan Shell. Pada 2006 insiden besar lain terjadi. Alexander Litvinenko, mantan perwira KGB dan seorang kritikus vokal terhadap Kremlin, diracuni dengan polonium di pusat kota London setelah baru-baru ini diberikan kewarganegaraan Inggris. Para ahli dan intelijen cepat menyimpulkan keterkaitannya. Dinas Keamanan Federal Rusia, Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti, hampir pasti bertanggung jawab. Dan Putin kemungkinan besar memerintahkan pembunuhan Litvinenko. Namun Inggris belum menarik kesimpulan, setidaknya tidak secara terbuka. Inggris bersikap sabar, mengusir beberapa petugas intelijen dari kedutaan Rusia dan memutuskan hubungan dengan Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti sambil mengumumkan dimulainya penyelidikan yang nantinya akan berlangsung selama 1 dekade terhadap insiden tersebut. Hal ini berpuncak pada tahun 16 dengan laporan akhir yang menyatakan dengan sangat jelas apa yang telah lama dicurigai oleh banyak orang. Putin dan Direktur Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti-nya, Nikolai Patrushev, hampir pasti telah menyetujui pembunuhan tersebut. Beberapa tahun kemudian, sejarah terulang di tahun 18. Sergei Skripal, mantan perwira intelijen militer Rusia yang menjadi agen ganda Inggris, diracuni bersama putrinya Yulia dengan agen saraf Novichok buatan Rusia. Sekali lagi, insiden ini terjadi di tanah Inggris, tetapi kali ini Inggris tidak ingin bermain-main atau melakukan penyelidikan yang memakan waktu bertahun-tahun. Inggris bereaksi dengan cepat dan tegas, mengusir 3 staf kedutaan Rusia segera setelah serangan itu, sekaligus menuduh agen militer dan intelijen Rusia melakukan upaya pembunuhan terhadap Skripal. Moskow membalas dengan cara yang sama, juga mengusir jumlah diplomat Inggris yang sama dari wilayahnya, sambil mengejek klaim Inggris. Inggris dituduh mengarang cerita untuk merusak hubungan bilateral dan reputasi Rusia di dunia. Inggris juga memimpin respons Eropa terhadap agresi Rusia, sehingga lebih banyak diplomat Rusia diusir dari berbagai negara. Semua ini terjadi beberapa tahun setelah masa jabatan pertama Presiden Amerika Donald Trump. Saat itu, Trump dianggap dekat dengan Putin dan ingin memperkuat hubungan Amerika Serikat-Rusia. Dan inilah mungkin lebih dari apapun dalam sejarah baru-baru ini yang menyebabkan Inggris secara bertahap kembali mendapatkan statusnya sebagai musuh terbesar Rusia. Saat Amerika Serikat memberi pesan membingungkan, Inggris justru tegas dan bertekad. Inggris tidak menunggu tindakan negara lain atau diskusi diplomatik, tapi langsung membuat pernyataan dan mematuhinya. Bukan hanya itu, Inggris juga menginspirasi beberapa negara lain untuk melakukan hal yang sama, yang akhirnya menyebabkan penghinaan besar-besaran bagi Rusia ketika jaringan intelijennya di seluruh Eropa tiba-tiba mulai terpecah. Operasi yang telah lama berjalan tiba-tiba terhenti, kedutaan besar berjuang bertahan, dan Moskwa terkena pukulan politik berat. Semua itu berkat kekuatan, keteguhan, dan keberanian Inggris menghadapi negara yang jauh lebih besar dan kuat, bukan dengan menyerah atau tunduk. Sejak saat itu, meskipun Putin dan kroni-kroninya di Kremlin tidak secara terbuka mengakuinya, mereka mulai melihat Inggris sebagai lawan paling menakutkan bagi mereka. Satu-satunya yang tampaknya menolak untuk diintimidasi agar menyerah, yang tidak akan tunduk pada taktik yang telah begitu berhasil di negara-negara lain di seluruh dunia. Kemudian datang ujian terbesar bagi keteguhan Inggris, perang di Ukraina. Pada 2022 pasukan Rusia melintasi perbatasan Ukraina, memulai perang yang masih berlangsung hingga kini. Saat Putin berusaha memperluas kekuasaan dan pengaruhnya dengan secara paksa mengambil alih wilayah yang bukan miliknya untuk dirinya sendiri. Dia dan banyak pejabat Rusia lainnya berharap dan memperkirakan bahwa apa yang disebut operasi militer khusus itu akan berlangsung singkat, bahwa pasukan Rusia akan dengan cepat mengalahkan setiap perlawanan yang menghadang mereka, bahwa wilayah-wilayah seperti Luhansk dan Donetsk akan jatuh ke bawah kendali Rusia hanya dalam hitungan hari, dan bahwa pasukan Moskow akan berparade di jalan-jalan Kiev, mengibarkan bendera Rusia dan memperkuat warisan Putin sebagai penguasa Rusia terbesar sejak Piotr yang Agung,
Dia sadar Ukraina tak cukup sumber daya atau kekuatan militer untuk melawan mesin perang Rusia. Satu-satunya hal yang bisa menghentikan kemenangan Rusia yang mutlak dan menghancurkan adalah jika negara-negara lain memutuskan untuk berpihak pada Ukraina. Untuk mencegahnya, Putin sering mengancam secara terbuka dan menjanjikan pembalasan cepat terhadap negara yang ikut campur. Dia berharap dan memperkirakan bahwa ancaman-ancaman ini akan cukup untuk membuat mereka mundur. Negara-negara Eropa diragukan bertindak dan Amerika Serikat tak mau terlibat dalam konflik itu. Karena khawatir akan eskalasi, dia tidak memperhitungkan respons Inggris yang kembali menolak tuntutan Putin. Inggris tidak tunduk pada tekanannya, taktiknya, atau menyerah pada intimidasi Putin. Sebaliknya, Inggris memimpin dalam mendukung Ukraina. Inggris menjadi negara barat pertama yang mengirim senjata anti-tank generasi baru seperti Next Generation Light Anti-Tank Weapon ke Kiev. Inggris adalah negara pertama yang melatih brigade Ukraina dan mengirim tank tempur utama serta rudal jarak jauh ke Ukraina. Inggris menjadi yang pertama mengizinkan Kiev memakai rudal itu untuk menyerang target Rusia jarak jauh. Sementara negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa, masih bersikap ragu-ragu. Sejak saat itu, Inggris terus menghadirkan inovasi militer dan alat pertahanan canggih untuk pasukan Kiev, menyelamatkan banyak nyawa, namun juga menimbulkan masalah bagi Rusia. Berkali-kali, Inggris membuktikan dirinya sebagai pemimpin, bukan pengikut, dengan mengambil peran aktif dalam menentukan respons Barat terhadap perang di Ukraina. Inggris tidak menunggu untuk melihat apa yang dilakukan negara lain. Inggris membuat keputusan sendiri dan mengharapkan sekutunya untuk melakukan hal yang sama, dan seringkali mereka melakukannya. Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat melihat Inggris memimpin situasi dan siap mengikuti. Sementara itu, Rusia mengamati situasi dengan cermat dan semakin marah pada Inggris. Di awal perang, Kremlin menyalahkan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson karena membujuk Ukraina menolak kesepakatan damai. Setelah Johnson ke Kiev bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, keduanya membantah narasi Rusia itu. Namun, hal itu tidak berpengaruh bagi Kremlin yang tetap menuduh Inggris sebagai penyebab perang terus berlanjut. Mereka menilai Inggris tak hanya mendukung Ukraina, tapi juga memberi alat yang dibutuhkan tentara Kiev untuk melawan. Juga memakai pengaruhnya di Eropa dan Amerika Utara untuk mengawasi dan mengendalikan respons Barat, memimpin dari sanksi hingga pengiriman rudal. Meski Kremlin dikenal sering berbohong dan membentuk narasi sesuai agendanya, banyak bukti mendukung teori ini. Dalam banyak kesempatan selama beberapa tahun terakhir, kita telah melihat Inggris memberikan dukungan luar biasa untuk Ukraina, membuka jalan bagi negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama. Mengubah operasi militer khusus yang seharusnya cepat dan sederhana jadi perang memalukan, bencana, dan sangat mahal bagi Rusia. Ekonominya lumpuh, posisinya di dunia menurun, dan lebih dari 1 juta tentaranya tewas atau terluka dalam pertempuran. Sementara banyak negara telah memainkan perannya dalam perang, Rusia semakin melihat Inggris sebagai penghasut, dalang, roda penggerak utama dalam mesin Barat yang menghalangi jalannya untuk mengambil Ukraina dan menghancurkan aliansi NATO. Dan mungkin yang paling mengesankan dari semuanya, Inggris entah bagaimana berhasil melakukan semua ini. Meskipun bukan negara terbesar, atau memiliki militer terkuat, atau bahkan memiliki posisi global yang mendekati seperti yang pernah dimilikinya di masa kolonial dulu. Mungkin inilah yang paling membuat Putin marah saat melihat pulau kecil, Albion licik, yang ukurannya jauh lebih kecil dari negaranya. Namun sangat efektif melemahkan operasi dan menggagalkan rencananya berulang kali. Bukan lewat kekuatan militer, melainkan lewat pengaruh politik, jaringan intelijen, dan keberanian khas Inggris. Berikut hal-hal yang tidak bisa dihentikan Putin. Ia dapat memakai kekuatan militer dan ekonomi negaranya untuk menekan serta memeras negara lain. Dia bisa memanfaatkan pengaruhnya di negara-negara Asia Tengah dan bekas Republik Soviet
yang secara historis sangat bergantung pada Rusia untuk bertahan hidup. Dia dapat memperluas pengaruhnya ke Afrika, Asia, atau menekan negara Baltik dan anggota Uni Eropa. Menyadari mereka akan lambat dan ragu untuk merespons atau mengambil keputusan bersama. Dia bahkan memanfaatkan hubungan lamanya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar Amerika tak ikut campur rencananya. Namun, tidak ada jumlah intimidasi dan tidak satupun dari taktik klasik Kremlin yang tampaknya berhasil terhadap Inggris Raya. Inggris Raya tetap tegas menghadapi Rusia, mendukung Ukraina, dan menginspirasi negara lain meningkatkan upaya. Sering membongkar gertakan dan mempermalukan ancaman Putin. Selama Inggris Raya terus melakukannya, Inggris Raya akan tetap menjadi duri utama bagi Rusia. Dan mungkin akan memainkan peran paling krusial dalam menjaga NATO serta mencegah pengambil alihan Ukraina secara penuh. Tonton video ini untuk mengetahui bagaimana Inggris membantu Ukraina dengan rencana membangun rudal balistik generasi baru yang mampu menghancurkan target Rusia secara efisien. Atau, untuk gambaran lebih luas tentang perang, hari ini simak analisis mendalam yang memuat banyak tanda kemungkinan kekalahan Rusia dan bahkan runtuhnya rezim Putin. Dan untuk lebih banyak laporan berita militer dan penjelasan mendetail, Anda tidak ingin melewatkannya. Berlanggananlah ke saluran kami hari ini.